Halo guys, balik lagi sama gue Dodo Gitara di channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi hari ini gue mau nge-review Xiaomi Mi 10T. Oke, jadi kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue selama pakai HP Mi 10T. Awalnya gue dapetin HP ini udah mau kehabisan. Pas gue cek JD bener aja tinggal satu. Tanpa lama lagi langsung aja gue order daripada disalip orang nanti. Dan akhirnya gue dapetin HP ini dengan harga 5,9 juta. Kalau bukan karena ngeliat postingan temen gue, ya mungkin gue bakal nunggu lama lagi buat dapetin HP ini. BTW, thank you ya buat Likia, dia yang jaga store Mi di Aeon JGC Jakarta Timur. Kalau bukan karena postingan lo, gue nggak bakal dapet HP ini hari itu juga. Gue nggak nyangka sih, gue kira Xiaomi nutup produk akhir tahunnya cuma mentok di Poco X3 NFC. Tapi ternyata Xiaomi ngasih kejutan buat umatnya kado akhir tahun, yaitu Mi 10T ini. Dari awal gue lihat gambarnya, gue udah agak ngelirik sama HP ini, jadi tertarik buat gue review. Kalau untuk varian warnanya ada dua, Cosmic Black dan Lunar Silver. Kebetulan yang lagi gue pegang ini warna Lunar Silver. Untuk versinya sendiri ada yang Mi 10T biasa dengan harga 5,999 dan Mi 10T Pro dengan harga 6,999. Perbedaannya tipis banget sih menurut gue, cuma beda di resolusi kamera aja. Kalau yang Mi 10T biasa pakai 64 megapiksel, kalau yang Pro pakai 108 megapiksel, dan beda di storage. Yang Pro pakai 256 GB, kalau yang biasa pakai 128 GB. Untuk RAM-nya sama aja, masih di 8 GB. Dan udah dapet juga case bawaan dari Xiaomi yang di belakangnya sangat pede, tulisannya gede banget, Xiaomi. Untuk ketebalannya dia 9,3 mm, tebal banget sih kalau menurut gue. Dan untuk bobotnya 220 gram. Aduh, kayaknya nggak cocok deh kalau tangan model kecil kayak gue megang HP tebel, gede, keker kayak gini. Dan untuk bodinya dia terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5. Frame-nya juga udah terbuat dari bahan metal. Untuk tombol di sebelah kanan ada sensor sidik jari yang udah nyatu sama tombol on off. Ini responnya cukup cepet kalau menurut gue. Di bagian atas ada infrared buat sensor untuk kita jadiin remote, dan ada lampu notifikasi. Di bagian atas ini juga ada speaker. Karena di HP ini speakernya udah stereo. Untuk kualitas suaranya ya udah good banget buat didengerin. Di bagian kiri kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada speaker, port Type-C, dan slot SIM card. Slot SIM cardnya bisa dual SIM, gak ada space untuk memori tambahan. Bagi kalian yang kurang puas sama 128 GB, kalian bisa beli Mi 10T Pro yang varian 256 GB. HP ini punya ukuran layar 6,67 inch, sama kayak iPhone 12 Pro Max yang ukurannya sama segitu juga. Dan fitur unggulan dari HP ini, dia udah pakai refresh rate 144 Hz, setara sama ROG Phone 3. Kira-kira buat apa ya 144 Hz ini? Masa cuma buat scroll menu doang? Sayang banget kan, udah beli HP mahal-mahal cuma buat pemakaian yang basic aja. Gampangnya sih gini, semakin tinggi refresh rate, maka pergerakan animasi di dalam game atau respon sentuhan di layar dalam game akan semakin halus, cepat, dan akurat. Tapi tergantung dari tiap gamenya juga, udah mendukung di atas 60 Hz atau belum. Lihatnya sih gampang, lu tinggal download aja aplikasi GameBoost. Nanti di situ ada fitur FPS. Lu tinggal aktifin aja, nah baru deh tuh kelihatan gamenya bisa dapat di berapa FPS. Dan layar dari Xiaomi Mi 10T ini masih menggunakan layar IPS. Mungkin ada beberapa kecewaan dari calon pembeli. Buat gue sendiri nggak terlalu bermasalah. Buat pemakaian nonton film yang biasanya jauh lebih enak pakai AMOLED yang emang warnanya lebih kaya daripada IPS, buat gue masih nyaman-nyaman aja. Buat lihat-lihat sosial media juga masih nyaman. Warna yang ditampilkan itu lebih warm. Nih gue bandingin sama yang pakai layar AMOLED. Untuk hasilnya sih nggak jelek-jelek amat, masih enak aja dilihat. Cuma ya khas layar IPS itu di sekitar bezelnya kalau diperhatiin kayak kelihatan ada bayang-bayangan hitam. Masih bisa diakalin sih pakai dark mode biar nggak kelihatan bayang-bayangan hitamnya. Kalau untuk buat ngetik, balas chat panjang enak-enak aja, nggak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah dalam touch atau ketikannya nggak enak, itu udah nggak nyaman banget menurut gue. Nah, ini dia nih yang bikin geleng-geleng kepala lagi. Mi 10T ini ditenagai sama prosesor Snapdragon 865. Itu adalah prosesor sekelas flagship. Sebenarnya sih Poco F2 Pro di rentang harga yang sama juga udah sama-sama pakai prosesor Snapdragon 865. Skor Antutu benchmark yang gue dapat di angka 580 ribuan. Buat settingan Mobile Legends gue dapat di grafik tinggi. Sangat tingginya belum kebuka. Gue heran sama Mobile Legends ini, kenapa Snapdragon 865 masih belum bisa dapat di settingan sangat tinggi ya. Padahal prosesor ini tuh udah lumayan lama rilisnya. Dan buat in-game-nya, respon sentuhan layarnya termasuk responsif. Dan yang bikin gue nggak nyaman banget saat main game di HP ini, bentuk dimensi kameranya gede, nonjol banget loh. Gue inisiatif, siapa tahu kalau dibalik posisinya lebih nyaman. Pas gue balik, sama aja. Jadi gue kena juga, ngeganjel juga dong.
Ditambahin lagi speakernya yang malah ketutupan tangan gua pas lagi main. Gue berharap kalau nanti HP ini ada next generasinya, ukuran dimensi kameranya dikecilin biar nggak nonjol-nonjol banget. Dan untuk gameplaynya sih nggak ada kendala apa-apa, lancar-lancar aja. Lanjut ke bagian kameranya. Kalau ngelihat bentuk dimensi bagian kamera belakangnya, ngingetin gue sama kartu ceki yang biasa dimainin sama hansip perumahan. Dia bentuknya ngotak gitu dan di dalamnya ada titik-titik kameranya itu. Untuk resolusi kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Gue coba foto di siang hari yang cukup cahaya, hasilnya bagus. Detail awan dan warnanya dapat banget. Jadi nggak perlu diedit lagi, mainin saturation buat mainin warnanya. Untuk kamera ultrawide-nya cukup bagus juga sih menurut gue. Warnanya juga masih dapet di keadaan cukup cahaya. Tapi pas di malam hari, buset dah, hancur banget hasilnya. Saran gue sih kalau lo mau foto ultrawide di malam hari, pakai night mode biar hasilnya jadi better. Untuk kamera depannya dia menggunakan model kamera tompel yang beresolusi 20 megapiksel. Hasilnya bagus, detailnya juga dapet. Oh iya, kalau lo masuk ke fitur kameranya, lo bakal nemuin Pro, video, portrait, dan lainnya. Di lainnya itu kayak ada mode vlog, cloning, slow motion, panorama, dual video, dan masih banyak lagi. Akhir-akhir ini gue lagi seneng aja gitu gunain mode cloning. Abis seru aja. Cuma di HP ini, gue bisa gunain jurus kaki bunsin. Di HP ini juga lo bisa ngerekam sampai 8K 30 fps. Berikut hasilnya. Dan ini buat perekaman 8K, cuman gue nggak tahu nih di sini berapa fps. Cuman ada keterangannya 8K doang sih. Dan ini hasilnya wah gimmick banget sih, nggak bagus, kurang, hancur banget, parah, goyang banget. Oke. Dan ini buat pengetesan 4K 60 fps. Dia autofokusnya agak susah sih, nggak langsung autofokus banget, harus diklik dulu gitu. Untuk daunnya juga nggak langsung fokus, dia harus diklik dulu baru fokus. Dan ini kita coba jalan ya. Nah, ini di handphone sih agak geradagan gitu ya, nggak tahu nih aslinya kayak gimana jadinya. Oke. Dan ini buat pengetesan kamera 1080p 60 fps. Dari handphonenya sih kelihatannya stabil ya. Ini untuk warnanya juga vivid banget sih dari warna aslinya, warna daun-daunnya. Dan untuk warna ini juga sama, lebih vivid dari warna aslinya. Untuk di handphonenya sih stabil, dia nggak bisa ganti lensa ke ultrawide, biasanya langsung di zoom out, dan ini zoom 6 kali maksimal. Oke, gitu aja. Dan ini buat pengetesan kamera depan. Oke, ini untuk perekaman kamera depan, ini mentoknya di 1080p 30 fps. Dia agak zoom gitu, agak nge-wide, zoom banget, kelihatannya deket banget. Nah, inilah sini kurang sih menurut gua, kurang banget asli dah bagusan kamera belakangnya.
Oke sih, itu aja. Dan untuk kapasitas baterainya juga udah termasuk gede sih, 5000 mAh. Cukup banget buat para gamers yang mau main game jangka lama. Gue pernah mainin Mobile Legends waktu 1 jam, cuma berkurang 18% aja. Buat ngetesnya juga cepet, dari 0% sampai 100% cuma butuh waktu 1 jam 3 menit aja. Dan dia udah dapat kepala charger 30 watt. Dan HP ini udah ngedukung NFC, jaringannya juga udah 5G. Karena di Indonesia belum ada 5G, jadi belum bisa digunain. Gue denger-denger sih nanti 2021 bakal diterapkan 5G di Indonesia. Mudah-mudahan aja ya. Di setiap HP pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kayak misalnya ada yang nanya, kenapa bang layar LCD-nya cuma IPS padahal udah 144 Hz? Ya tinggal gue jawab aja, kalau mau layar Super AMOLED, lu beli aja Poco F2 Pro tapi dia cuma 60 Hz. Nah loh, bingung lagi kan lo? Ya itulah kelebihan dan kekurangan di setiap masing-masing HP. Tinggal ngikutin kebutuhan lo aja. Kalau lo lebih suka ke gamers banget, saran gue sih pilih Xiaomi Mi 10T ini. Tapi kalau gamers yang casual dan masih pengen punya layar HP yang AMOLED, pilih aja Poco F2 Pro. Oke, kesimpulan gue sama HP ini, dengan harga 5 jutaan lu udah dapat layar 144 Hz dan prosesor Snapdragon 865. Baterai gede, speaker yang udah stereo, bisa record video sampai 8K. Walaupun hasilnya ya menurut gue cuma masih jadi gimmick doang, HP ini tuh udah worth it banget. Tapi dengan catatan, lu masih mau nerima kekurangannya. Kayak bodinya menurut gue gede banget sih ini. Terus nggak ada slot tambahan memori eksternal dan layarnya masih IPS. Menurut gue kekurangannya itu bukan sesuatu yang bikin gue ngurungin niat buat beli HP ini. Intinya HP ini worth it banget. Oke, segitu aja pengalaman gue selama pakai HP Xiaomi Mi 10T ini. Kalau ada salah kata atau penyampaian, gue mohon maaf karena itu hanya pendapat pribadi gue aja. Jangan lupa ya kalau kalian suka sama video ini, di like. Dan jangan lupa di subscribe. Oke. Gue Dodo Gitara cabut, sampai ketemu di video selanjutnya.